Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rahmawati, CGP Angkatan 9, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Palembang. Kali ini saya akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Perkenalkan, fasilitator Ibu Kunto Wijayandani dan pengajar praktik adalah Ibu Mesya. Kali ini akan menampilkan wawancara dengan 3 pimpinan atau kepala sekolah. Dengan tujuan pembelajaran adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah aset masing-masing. Dan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah yang pertama adalah wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palembang, Kepala Sekolah SMP Negeri 51 Palembang, dan Kepala Sekolah SD Plus IGM Palembang. Kali ini yang pertama adalah wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palembang diwakili oleh Ibu Yana Sonova, MPD. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu Ika. Amin. Iya, terima kasih Ibu udah bersedia untuk kami akan tanya-tanya Ibu. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual kami calon guru penggerak angkatan 9, dan ini adalah tema kita modul 3.1 tentang pembelajaran etika guru. Jadi seorang pemimpin itu memiliki mengambil keputusan dalam setiap kasus-kasus itu ada namanya nilai etika dan bukan moral. Oke, silakan Bu Amia. Oke, jadi Bu Yana. Silakan. Sedikit aja Bu Yana, makanya cuma 8. Nah, ya Pak, baca juga nggak apa-apa. 4 di Amel, nanti 4 dari Bu Ika ya Bu Yana. Jadi langsung ya Bu Yana ya. Jadi seperti yang sudah Bu Ika buka tadi, tema etika itu bagaimana kita dihadapkan dengan keputusan benar lawan benar. Sedangkan kalau rujukan moral itu dihadapkan keputusan dengan kebenaran dan kesalahan. Jadi nanti pertanyaannya berhubungan dengan dilema etika atau kebutuhan moral yang pasti Bu Yana menghadapi dalam pengambilan keputusan. Iya, pertanyaan pertama gitu ya. Jadi Bu Yana, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau malah itu merupakan rujukan moral? Ya, kalau mengidentifikasi itu memang kita sering koordinasi ya dengan guru TK yang banyak sekali itu dengan wali kelas. Setelah itu ya kita pilah-pilah apakah ini masuk ke sana. Tapi memang itu kadang-kadang berbarengan ya. Kadang-kadang kita harus rapat menentukan solusi yang terbaik gitu. Ya seperti itu. Berkolaborasi karena keputusan itu kan untuk bersama, untuk yang terbaik bagi sekolah dan juga bagi peserta didik. Jadi melibatkan dari guru-guru yang lain sangat itu ya, karena belum tentu kita mengenal siswa itu secara dalam, karena kita ada 1.200-an siswa. Kalau ada masalah tentunya kita selalu berkoordinasi dengan guru BK, wali kelas, dan guru yang mengajar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi selama ini bagaimana Bu Yana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini di SMA Negeri 1 Palembang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama keputusan itu memiliki nilai kebajikan? Ya, mungkin ya yang sering kita lakukan selama ini sudah banyak ya, seperti itu. Kita selalu berkoordinasi dengan wakil-wakil, terutama wakil kesiswaan. Dan kalau kita ini ada wakil pendidikan karakter, itu kayaknya yang memegang peranan penting dalam etika siswa, permasalahan yang menyangkut etika. Jadi kita koordinasi kira-kira dampak negatifnya, keuntungannya apa, kekurangannya apa, dan bagaimana anak ini ke depan menjadi lebih baik. Karena kalau misalnya kita ngambil keputusan yang salah, takutnya berdampak di masa depan dan itu akan kita sesali.
bagaimana cara meminimalkan dampak negatifnya. Jadi kadang-kadang aturan itu kan kita buat supaya tertib, supaya alurnya jelas, ternyata di jalan aturan itu tidak berlaku dengan kaku ya. Jadi aturan itu kita buat, kita selalu berkoordinasi mana baiknya kita libatkan orang tua, karena orang tua juga berperan penting dalam memajukan anak itu. Jadi balik lagi ke prinsipnya, mengambil keputusan itu harus ada pertimbangannya, keberpihakan pada siswa Iya, ya, sangat. bagaimana kebutuhan dan melihat keadaan siswa selanjutnya. Iya, gitu, ya. kalau memang anak itu berjanji misalnya, dia bersungguh-sungguh berkomitmen ingin merubah dirinya, walaupun itu sudah melanggar, dengan disaksikan oleh orang tua, dengan wakil-wakil yang terlibat, mungkin itu akan lebih baik kita memberikan kesempatan sekali lagi untuk anak itu, ya, dengan harapan memang anak ini menjadi insan yang bertanggung jawab dengan keputusan, ya, dan menghargai apa-apa yang sudah dibuat sekolah untuk dirinya, ya. Jadi dengan aturan yang sudah ada, ternyata dia langgar, kemudian dia berjanji, tentunya perjanjian itu berbatas, tidak selalu berjanji besok janji lagi besok ya. Kalau sampai 3 kali mungkin ada tingkatan kasus yang akan kita naikkan ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Bisa saja anak itu kita orang tua ya kasusnya itu kan. Tanda-tandanya lebih berat lagi itu di atas matre mungkin. Kalau misalnya kasusnya lanjut ke atas lagi lebih berat, masih nggak ada perubahan ya, daripada dia ngerusak siswa lain. Nah, terpaksa kita kembalikan ke orang tua, karena memang tahapan kita sudah benar dan sudah sesuai dengan prosedur, pertimbangan kita sudah banyak, dan yang dirugikan mungkin sekolah dan anak-anak lain. Ya, misalnya dia suka mencuri, misal di sekolah kan sudah ada aturan nggak boleh, terus sekali lagi dinasihatin masih saja, ya mungkin kita bawa dia pakai psikolog, minta bantuan orang tuanya. Setelah dari psikolog masih juga dan anak-anak merasa resah, ya apa boleh buat, kita terpaksa kita kembalikan. Mungkin ada tempat lain yang lebih cocok untuk mereka. Jadi ada pertanyaan ya. Jadi setelah kita harus mengambil keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasanya Bu Yana lakukan? Pertama ya, kita kalau ada laporan, kalau tidak ada laporan juga susah ya, kita ada laporan dulu mungkin dari wali kelas pertama kali yang sangat dekat, kemudian laporan seberapa jauh wali kelas sudah menggali atau menyelesaikan masalah ini, dan kemudian kita koordinasi lagi dengan guru BK langkah selanjutnya, kemudian seberapa banyak guru BK itu sudah memberikan wejangan, nasihat dan segala macam. Tingkatkan lagi mungkin setelah itu panggil orang tua, karena orang tua ini juga sangat-sangat berperan penting dalam pembentukan masa depan anak. Kadang-kadang kan ada orang broken home. Nah, yang broken home itu kan nggak bisa kita sendiri menyelesaikannya. Kalau dia nggak betah di rumah, nah gimana supaya dia betah di rumah? Ya orang tua lah yang harus kita ajak bicara. Iya. Nah, langkah selanjutnya yang saya ceritakan tadi, kalau masih berulang-ulang, kita mungkin harus mengambil suatu langkah yang sangat berat. Ya. Kadang ya dengan segala pertimbangan lah, ya konsekuensinya itu tadi. Kalau memang sudah tidak bisa kita atasi, kita keluarkan. Tapi itu sudah sangat ini ya, karena dengan mengembalikan dia ke orang tua juga kadang-kadang belum tentu menjadi terbaik bagi anaknya. Jadi itu sudah langkah terakhir sekali. Bisa dihindari ya, untuk mengembalikan. Iya. Jadi berikutnya Bu Yana, hal
hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Kalau yang paling efektif itu tadi melibatkan orang tua ya, karena anak itu kalau ada orang tua di sampingnya kita ajak ngobrol, mungkin komunikasi selama ini nggak baik dengan orang tua, tiba-tiba kita panggil duduk bersama, ada kesadaran ya, ada perubahan ya. Kalau berdua aja dengan orang tua mungkin tidak juga ini, berdua aja dengan guru juga nggak terlalu efektif. Nah yang bertiga, dia, orang tua dan guru, sepertinya itu lebih efektif ya. Pertanyaan selanjutnya Silakan. Ya. Oke, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Itu ya, tantangannya sih banyak ya. Di satu sisi peraturan harus tegak ya. Di sisi lain ada pertimbangan kebijakan yang membuat apa ya, siswa ini jadi baik buruknya itu dipertimbangkan baik buruknya itu. Jadi di antara peraturan dengan hal-hal di luar aturan itu yang berpengaruh ya, menjadi dilema. Kadang orang tuanya mohon sangat, padahal ini kasus sudah sangat tinggi, penyelesaian sudah berulang-ulang, tapi kadang-kadang orang tua itu masih saja meminta kesempatan. Nah, pada saat itulah ada berat ya, tantangannya. Karena di satu sisi kalau kita tidak tegakkan aturan, anak-anak yang lain akan mencoba tiru. Anak itu saja bisa seperti itu ya, kita tiru aja. Kenapa kita diperlakukan seperti apa? Nggak sama nanti takutnya seperti itu. Ya, nah itu. Oke, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Kalau jadwal tidak ada. Kalau jadwal kita ada kasus, langsung kita koordinasikan bagaimana penyelesaian yang terbaik. Ya. Kalau jadwal tidak ada. Tapi paling tidak jangan berlarut-larut, Bu Ika. Kalau berlarut-larut takutnya iya. Kadang-kadang kan kalau selama ini kita lihat anak-anak yang sudah kita panggil itu tiga kali itu ada sudah perubahan. Nah kalau yang susah ini kalau orang tuanya tidak ada dukungan ya. Kalau dipanggil dia nyuruh orang lain, tante, bibi atau siapa saja. Nah itu susah. Masalah jadi berat. Kadang-kadang kita harus berusaha supaya menghadirkan orang tuanya itu ya, sesibuk apapun bagaimana memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa ia ikut terlibat, tidak cukup di orang lain dan guru. Jadi tidak ada jadwalnya, tidak ada. Ketika memang ada permasalahan yang ada langsung cepat diselesaikan. Ya, karena cepat dia kan, karena agak lama dikit. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi? Ya, banyak rekan-rekan guru, rekan-rekan wakil, guru mereka semua memiliki peranan. Ya. Kalau tidak dibantu, tambah susah ya. Karena kepala sekolah atau yang mewakili itu kan tidak selalu kenal dengan semua siswa. Iya. Pada kasus tertentu baru dilibatkan untuk apa? Mana bagusnya ya? Karena kadang-kadang kalau di tingkat paling kelas selesai, oke selesai. Ya. Jadi stakeholder ada itu yang support semua Bu. Alhamdulillah. Dan terakhir ini Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik oleh pengalaman mengambil keputusan? Ya kalau pengalaman ini kan tidak ada guru yang paling baik selain pengalaman. Jadi kalau kita sering, tapi kita tidak harapkan sering ya, tapi kalau kita berkali-kali menghadapi itu
mungkin nanti kedepannya itu akan lebih gampang menyelesaikan kasus-kasus itu karena sudah ada pembanding. Ya, kalau seperti ini dampaknya seperti ini, dampaknya seperti ini. Tapi selama ini memang kasus-kasus yang paling banyak itu yang kadang-kadang dari rumah, dari rumah siswa yang tidak terbawa ke sekolah, sehingga di sekolah anak-anak menjadi masalah khusus SMA 1 banyaknya dari situ. Kalau kasus-kasus itu mungkin sudah banyak juga, mungkin guru yang menyelesaikan kan jadi banyak juga pengalaman. Iya, tidak untuk kepala sekolah, tidak untuk wakil, tapi guru-guru lain jadi berpengalaman pada saat ada kasus yang mirip-mirip mungkin bisa diselesaikan lebih cepat. Ya, Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama juga. Amin. Sukses ya waktunya. Semoga sukses, guru penggeraknya dapat selesai dengan baik. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ika, Bu Amel, Bu Adia. Selanjutnya adalah nomor 2 wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 51 Palembang dengan Ibu Mesya MSI. Selanjutnya nomor 3 adalah wawancara dengan Kepala Sekolah SD Plus IGM Palembang bersama Ibu Mevi Laranti SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mevi. Ya, waalaikumsalam Ibu Ika. Iya, oke. Alhamdulillah ya Bu ya, bisa bertemu Ibu Mevi sebagai Kepala Sekolah SD Plus IGM Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Mevi yang sudah bersedia hari ini. Apa kabarnya Ibu Mevi hari ini Bu? Baik, alhamdulillah Bu Eka, Bu Ika. Walaupun dalam kondisi yang masih cuti bersama, kita tetap semangat ya. Mudah-mudahan banyak berkahnya sehingga kita bisa berkomunikasi pada malam hari ini. Iya, oke. Terima kasih Bu Mevi. Sangat-sangat berterima kasih Bu Mevi udah bersedia untuk saya tanya-tanya ya Bu ya, saya wawancarai. Jadi insya Allah saya akan mengambil pengalaman dari Ibu tentang pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah Bu. Mungkin kayak dilema ITK, seperti itu Ibu. Jadi pengalaman Ibu sebagai Kepala Sekolah SD Plus IGM. Langsung saja Bu ya ke pertanyaannya Bu, Ibu ya. Oke. Ya, silakan. Oke Bu, dari pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi Bu kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau kasus itu termasuk rujukan moral? Iya, baik Bu Ika. Menjadi pemimpin pasti akan dihadapkan ya dengan berbagai permasalahan yang sulit untuk diputuskan. Namun kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi dulu masalah dan mendengarkan berbagai masukan-masukan yang ada. Oke. Oke Bu, jadi memang harus cepat dan tepat ya Bu ya dengan kondisi yang ada ya Bu ya. Ya betul sekali Bu Ika. Oke. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Ya, nah dalam kondisi ini tentunya sebagai kepala sekolah yang merupakan decision maker dari sebuah lembaga tentunya merupakan permasalahan yang berat dan situasi yang sangat berat untuk diputuskan. Sebagai kepala sekolah kita harus memilih situasi dari berbagai sisi. Biasanya ibu meminta masukan dari wakil kepala sekolah. Setelah itu mendengarkan berbagai masukan,
baru ibu akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan. Ya, meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak, apabila dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, ibu akan mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya disepakati dalam rapat. Oke, berarti memang harus bermusyawarah dulu ya Ibu ya untuk mengambil keputusan itu Ibu ya. Ya, Oke. Nah, ya, selanjutnya sekali Bu Ika. Oke. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menangani kasus tersebut Ibu selama ini? Ya, hal yang ibu anggap efektif adalah apabila apa yang ibu inginkan dan yang diinginkan guru-guru itu bisa satu suara dan sejalan. Tentunya hal ini agak sulit dilakukan, tetapi jika kita punya kemauan dan punya tujuan yang jelas, insya Allah semua akan bisa berjalan dengan lancar. Oke. Jadi terus jadi hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tersebut Ibu? Ya, jadi hal-hal yang selama ini berjalan itu adalah apabila ya yang ibu tantangannya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, tantangannya bersifat personal. Apabila ibu sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas kepentingan ataupun keinginan, jelas saja ketika kita menjadi kepala sekolah yang mengepalai dengan banyak orang, tentunya banyak juga keinginan, banyak juga pola pikir, dan banyak juga pendapat. Nah, yang masing-masing itu yang harus disatukan karena berbeda-beda harapan dan keinginan. Jadi seperti Bu Ika. Iya. Berarti sesuai dengan yang sejalan ya Bu ya, dengan walaupun berbeda tetapi mungkin dihadapkan dengan mayoritas keinginannya guru-guru ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Ika. Jadi selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala jadwal tertentu sih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya nanti dulu gitu, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, jadi kalaupun misalkan kita dihadapkan dengan dilema etika ataupun bujukan moral ya, tidak ada jadwal yang jelas, setiap ada permasalahan harus diselesaikan dengan tuntas, harus diselesaikan dengan cepat, karena menumpuk permasalahan itu juga tidak baik, karena akan timbul permasalahan-permasalahan baru. Jadi tidak ada jadwalnya, tetapi setiap permasalahan harus diselesaikan dengan baik. Oke. Ya, jadi begitu Bu Eka. Ya, jadi tidak numpuk-numpuk ya, masalah langsung kalau bisa diselesaikan dan tidak ada jadwalnya Bu ya. Oke. Betul. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya, tentu saja kalau dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang konteksnya hubungan kerja di sekolah, tentunya saya punya tim kerja yang terdiri dari kepala sekolah maupun tim-tim kecil di bawah kepala sekolah yang terdiri dari guru-guru dan staf, dan disitulah saya berkoordinasi dengan tim-tim saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Selain itu juga dukungan dari keluarga yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mensupport saya sebagai kepala sekolah ketika saya dihadapkan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Oke, jadi nggak sedih sendiri Bu ya? Iya, nggak sendiri ya. Sama-sama di ini ya Bu ya, untuk betul sekali dipentaskan ya Bu ya. Oke. Iya. Dan dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu nih, dari misalnya tantangan, kemudian tidak adanya jadwal dan faktor-faktor seperti itu Bu ya. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik selaku kepala sekolah Ibu ya dalam pengambilan keputusan dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Iya, jadi kalau pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan ketika kita dihadapkan dilema etika adalah komunikasi.
Jadi komunikasi dan koordinasi itu sangat penting karena permasalahan itu dimulai dari tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan dilema etika yang nilainya sama-sama benar, cuma berbeda dari sudut pandang berbagai manusia. Jadi misalnya yang satu ini sudut pandangnya ke A, satu sudut pandang yang ke B, yang sebenarnya sama-sama benar, sama-sama tidak ada yang salah. Tapi di mana kita mencoba untuk menyamakan persepsi, menyamakan cara pandang dengan satu koordinasi dan komunikasi. Mungkin itu saja Ibu Ika. Iya, oke. Demikianlah Ibu untuk pertanyaan saya. Kira-kira udah berapa Bu muridnya di sana Bu? Banyak Bu ya? Murid di SD Plus IGM Ya. Sekarang tercatat 589, hampir 600 Bu Ika. Habis 600 ya, alhamdulillah Bu ya. 600. Oke. Wah. Ya. Jadi lumayan banyak Bu ya. Kalau Ya. guru-gurunya banyak juga Bu. Gurunya dan staf itu ada 50, yang masing-masing 50 punya pemikiran yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda, yang tentunya harus disamakan tujuan, visi misinya, sehingga ketika dibenturkan dengan dilema etika tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan, tapi kita mendapatkan satu suara, penyamaan satu suara keputusan yang bulat. Ya, begitu. Iya, oke. Lumayan ya Bu ya, guru-gurunya juga Iya. banyak untuk diperhatikan ya Bu ya selaku Betul kepala sekali. sekolah dari SD Plus IGM. Demikianlah Ibu pertanyaan dari saya Ibu. Terima kasih banyak dari pengalaman Ibu. Semoga nanti kedepannya menjadi pembelajaran juga saya seperti itu sebagai guru calon guru penggerak angkatan 9 Ibu. Dan ini adalah tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Bu Ika. Pagi Bu. Semoga Ya, sukses oke. ya. 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 Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.